Suaranya kedengeran nggak? Nggak ya? Terdengar Ibu, Terdengar? terdengar Ibu. Oke. Di videonya terdengar ya? Terdengar ya, Taufik? Izin jawab Bu, yang di Izin video Bu, tidak Kalau terdengar. video tidak suara Ibu. video Tidak tidak Bu. terdengar ya? Oke, sebentar. Ada yang ada yang tahu nggak cara nge-share apa audio? Ibu lupa deh. Ada yang tahu cara nge-share audio? Bu, waktu mau share screen itu kan ada bagian share audio Bu, di bawahnya itu di checklist dulu Bu biar audionya keluar dari videonya. Oke, sebentar. Di share screen ada share. Oh iya, oke. Ya. Anemias are characterized by ring Bisa sideroblasts sekarang? in the bone marrow aspirate. Tidak terdengar. Terdengar Bu. Sideroblastic Oke, anemia. sebentar. Ibu, ini lagi dari awal. Kita sama-sama ini ya. Yes. We have the following take-home points. Sideroblastic anemias are characterized by ring sideroblasts in the bone marrow aspirate. Sideroblastic anemias are associated with ineffective erythropoiesis and iron overload. Sideroblastic anemias may be due to congenital or acquired causes. A ring sideroblast is an erythroblast or red blood cell precursor that contains iron-loaded mitochondria. The iron-loaded mitochondria can be visualized with Prussian blue staining as a perinuclear ring of blue granules. These granules represent pathologic iron deposits in mitochondria due to aberrations in iron processing in the developing red blood cell. Sideroblastic anemias are a group of disorders characterized by ring sideroblasts present in bone marrow aspirate. Sideroblastic anemias are characterized by ineffective erythropoiesis, which leads to increased intestinal iron absorption and consequent systemic iron overload. Sideroblastic anemias may be congenital or acquired. Congenital sideroblastic anemias can be non-syndromic, that is, without other clinical manifestations, or syndromic, with associated clinical manifestations. Most congenital sideroblastic anemias are non-syndromic. They can be X-linked, referred to as X-linked sideroblastic anemia, or autosomal recessive, referred to as autosomal recessive congenital sideroblastic anemia. The congenital syndromic sideroblastic anemias have other clinical manifestations, including X-linked sideroblastic anemia with ataxia, myopathy, lactic acidosis, and sideroblastic anemia, sideroblastic anemia with B-cell immunodeficiency, periodic fevers, and developmental delay, Pearson marrow pancreas syndrome associated with acidosis and pancreatic insufficiency, and thiamine-responsive megaloblastic anemia, characterized by megaloblastic anemia, diabetes, and sensorineural deafness. Acquired sideroblastic anemias can be clonal or reversible. Clonal sideroblastic anemias are bone marrow stem cell disorders classified as myelodysplastic syndromes, MDS, and/or myeloproliferative neoplasms, MPNs. They include MDS with ring sideroblasts and single lineage dysplasia, MDS with ring sideroblasts and multilineage dysplasia, and MDS-MPN with ring sideroblasts and thrombocytosis. Reversible sideroblastic anemias can be caused by alcohol abuse, medications, the most common of which are isoniazid, linezolid, and chloramphenicol, hypothermia, and copper deficiency. Copper deficiency can develop in patients with small bowel disorders, bariatric surgery, total parenteral nutrition, and excess zinc ingestion. A diagnosis should be suspected when there is unexplained anemia and iron overload, as evidenced by elevated serum ferritin and transferrin saturation. The peripheral blood film can show marked anisopoikilocytosis, or red blood cells of varying sizes and shapes, including target cells and occasional siderocytes. Siderocytes are hypochromic red blood cells with distinctive coarse basophilic granules, usually in pairs.
They represent the mature counterpart of ringed sideroblasts in the bone marrow. Bone marrow findings include erythroid hyperplasia, and the marrow Prussian blue stain shows ringed sideroblasts. Management in general involves transfusion support as needed and iron chelation where there is iron overload. Specific management depends on the underlying cause. Stem cell transplantation should be considered in appropriate patients with congenital or acquired clonal sideroblastic anemia. Where applicable, withdraw the offending drug. Vitamin B6 is indicated for isoniazid-induced sideroblastic anemia. In summary, sideroblastic anemias are characterized by ringed sideroblasts in the bone marrow aspirate. Sideroblastic anemias are associated with ineffective erythropoiesis and iron overload. Sideroblastic anemias may be due to congenital or acquired causes. This ends our video on hypoproliferative anemias, sideroblastic. Oke ya, tadi video sekilas mengenai anemia sideroblastik ya. Dari situ ya, ada yang bisa menjelaskan mengenai anemia sideroblastik. Ayo, silakan. Ya, silakan Faiza. Ya, izin menjelaskan Ibu, dari yang saya rangkum itu, sideroblastik anemia itu dikarenakan dari peningkatan penyerapan zat besi. Terus dengan adanya eritropoiesis yang tidak efektif, ditandai dengan cincin sideroblast yang terdapat di sumsum tulang. Maksudnya si red blood cell-nya yang terdapat cincin sideroblastnya itu masih terdapat di sumsum tulang. Nah, ini ring cincin sideroblastnya itu merupakan prekursor dari eritroblast yang mengandung zat besi dalam mitokondria. Zat besi dalam mitokondria tersebut divisualisasikan dengan warna biru Prusia sebagai cincin perinuklear bergranula biru. Nah, granula tersebut mempresentasikan kondisi patologis simpanan zat besi di mitokondria karena penyimpangan dalam pemrosesan zat besi dalam sel darah merah yang sedang berkembang. Terus sideroblastik anemia ini tuh dapat bersifat kongenital atau didapat. Kalau kongenitalnya itu non-sindromik atau tidak memiliki manifestasi klinis, dan sindromiknya itu terdapat manifestasi klinik. Kalau di non-sindromiknya itu seperti contohnya ada X-linked sideroblastic anemia atau autosomal recessive sideroblastic anemia. Dan sindromiknya itu salah satunya X-linked sideroblastic anemia dengan ataksia. Sedangkan kalau sideroblastic anemia yang didapat itu dibagi lagi menjadi klonal dan reversible. Kalau klonal itu kelainan di induk sumsum tulangnya yang diklasifikasikan sebagai sindrom myelodysplastic atau MDS dan juga neoplasma myeloproliferatif atau MPNS. Dan contoh di kelainan klonalnya itu ada di MDS ring sideroblastik dengan garis keturunan tunggal, MDS ring sideroblastik dengan garis keturunan multidisplasia, dan MDS MPN ring sideroblastik dengan trombositosis. Lalu reversible-nya itu dapat disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, hipotermia, atau defisiensi tembaga. Dan diagnosisnya bila dicurigai adanya anemia dan kelebihan zat besi dengan kondisi yang tidak dapat dijelaskan, dibuktikan dengan ferritin serum yang meningkat, dan juga pada hapus darah tepi ditemukan ansipoikilositosis atau sel darah merah dengan berbagai ukuran dan bentuk seperti target cell, siderosits, atau sel darah merah hipokromik dengan butiran basofilik. Pengelolaannya itu dari transfusi dan kelasi zat besi jika terdapat kelebihan zat besi. Sekian. Ya, baik Faiza ya, penjelasan yang komprehensif. Nah, tadi kan disebut eritropoiesis inefektif. Nah, itu sering keluar tuh di istilah anemia.
sebenarnya kalau kita bicara erythropoiesis inefektif itu seperti apa ya, Faiza ya? Bisa dijawab? Erythropoiesis inefektif itu jadi kan kalau misalnya erythropoiesis itu punya tahapan-tahapan yang sempurna untuk menjadi sel darah yang matur atau dewasa gitu Bu dan bisa berfungsi dengan baik. Kalau Ya. inefektif itu berarti terdapat tahapan atau kayak proses yang tidak sempurna seperti itu Bu. Ya, sehingga efeknya apa, Faiza? Efeknya adalah Efeknya adalah sel darah yang matur itu tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan sel darah tersebut tidak bisa berkembang lebih lanjut dengan baik itu Bu ya, atau langsung mati dalam ya bentuk yang artinya ideal. artinya didestruksinya bisa saja sebelum keluar dari sumsum tulang. Bisa saja pada saat proses pembentukannya itu sudah dihancurkan karena tidak sesuai. Ibaratnya kalau produksi sepatu nih, ya kalau kalian suka belanja ya, nah ini produk yang gagal nih tidak dipasarkan dengan baik ya, dia diupkir. Nah begitu juga dengan eritrosit, dia sudah punya tanda biru nih, tanda apa? Kelebihan zat besi. Berarti ya bisa saja eritropoiesisnya nggak efektif, artinya dia tidak menghasilkan sel darah yang sel eritrosit yang semestinya. Jadi langsung dihancurkan. Jadi seberapa banyak pun diproduksi, nggak sampai 120 hari atau bahkan baru diproduksi sudah dihancurkan. Seperti itu ya. Makanya tadi manajemennya adalah manajemen penata laksanaannya ada yang apa? Besinya tuh di minimalisir zat besinya dengan pakai iron kelasi. Iron kelasi itu adalah pengikat zat besi ya. Kelat itu mencegah supaya tidak banyak ya zat besi yang berlebihan ya pada saat proses eritropoiesis. Ya seperti itu. Jadi istilah ineffective erythropoiesis ada di mana saja ya, tidak hanya di anemia sideroblastik, itu artinya adalah eritropoiesis yang tidak efektif. Eritropoiesis yang eritrositnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, eritrositnya itu belum 120 hari sudah dihancurkan atau bahkan sebelum beredar di pembuluh darah itu ada yang sudah dihancurkan karena memang sudah jelek, gagal produksi ibaratnya. Yaitu yang disebut dengan ineffective erythropoiesis sehingga ada yang pengobatannya ya udah sumsum tulangnya aja yang diganti, pabriknya yang diganti. Itu bisa menjadi solusi, namun perlu diperhatikan tidak semuanya dapat cocok ya. Kecocokan antar sel ya, antar manusia itu masih menjadi tantangannya atau kendalanya. Ya, oke ya. Jadi di sini ya, Ibu share screen lagi ya. Sideroblastik ini masuk ke anemia yang penurunan produksi eritrosit. Karena sesungguhnya di sini ya eritrositnya jadi berkurang yang mampu sirkulasi ya karena sering dihancurkan ya. Jadi itu menyebabkan terjadinya penurunan jumlah eritrosit ya anemia ya atau kualitas sel eritrositnya menjadi berkurang ya seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah peningkatan destruksi. Peningkatan destruksi terjadi karena eritrositnya nggak sesuai, ya seperti nggak sesuai sehingga tidak berfungsi maksimal. Tidak berfungsi maksimal dalam hal mengirimkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tadi kita sudah membahas talasemia karena protein globinnya yang merupakan unsur hemoglobin. Nah, kalau sickle cell, kita punya nih preparatnya sickle cell, nanti kita belajar ya. Nah, sickle cell, ayo ada yang mau uh, menjelaskan mengenai sickle cell? Bentuknya kayak bulan sabit, tapi di sel eritrosit. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan mengenai sickle cell? Tidak ada?
Ayo, siapa yang mau menjelaskan sickle cell? Gantian? Ayo temannya yang lain. Ya, silakan gadis. Baik, terima kasih Bu. Berdasarkan video yang saya tonton, sickle cell itu tuh terjadi karena eh, gen beta globin itu bermutasi atau berubah. Nah, mutasi ini tuh akan membentuk formasi HB abnormal, yaitu membentuk hemoglobin S. Dan hemoglobin S ini akan membentuk untayan kaku atau disebut rigid strands di eh, red blood cell. Terus nanti dia akan membuat sel darah merah itu menjadi sickle shape atau seperti bentuk bulan sabit. Nah, sickle cell ini dapat memblokir flow-nya darah dan dia membuat sakit dan kerusakan jaringan. Dan sickle cell ini memiliki masa hidup 10-20 hari karena mutasi gen beta globin. Makanya nanti dia dihancurkan dan habis itu kita kekurangan sel darah merah dan menyebabkan anemia. Oke, sudah gadis? Sudah ya? Ya. Baik, ya ini ya gambaran. Nanti kalian lihat di preparat seperti ini. Ya, sudah terlihat ya gambarnya ya? Oke. Di sini ya. Di sini ya adalah jenis eritrosit yang memang mengalami tadi ya adanya HBS. HBS itu tadi temannya sudah menjelaskan. Berarti sifatnya apa gadis? Kalau HBS-nya ada di merupakan jenis hemoglobin yang ada di dalam eritrosit. Selnya jadi lebih apa gadis? Jadi lebih kecil, Bu, karena protein yang dibuat itu Yakin lebih kecil? ya. Kecil berarti mikrositik dong? Ya, mikrositik bukan? Bentar, Ini Bu. loh bentuknya nih. Selnya jadi lebih apa? Ada yang Selnya bantu? Ya, lebih apa, Neng? lebih kaku, karena kan seharusnya sel darah merah itu kan berbentuk cakram yang fleksibel. Karena dia jadinya HBS, jadi selnya itu membentuk untayan kaku yang menyebabkan red blood cell-nya itu berbentuk seperti sabit dan tidak fleksibel. Ya. Jadi normalnya ya, eritrosit ini kalau beredar di pembuluh darah yang kecil, itu kan dia menyesuaikan dengan pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil yang halus-halus itu loh. Jadi dia akan melipat. Ya. Jadi dia akan melipat. Nah, pada saat melipat, kalau dalam kondisi normal ya hemoglobin normal, ya. Kalau sudah hemoglobin normal, dia akan balik lagi ke bentuk bikonkav aslinya. Tapi kalau HBS, dia sudah melipat, dia nggak bisa balik lagi. Kaku, karena tadi temannya bilang rigid ya. Kaku, rapuh, nah HBS tuh ya. Jadi kalau secara normal eritrosit yang memang dia masuk ke pembuluh kapiler kecil, habis ngelipet setelah kembali lagi ke kapiler yang biasa atau kembali ke pembuluh vena, dia akan membuka lagi lipatannya. Tapi kalau HBS tidak, dia akan tetap sekaku-kakunya, dia akan mengikuti lipatan yang sebelumnya, ya seperti itu. Ya makanya disediaan apus darah tepi ini seperti ini, ya. Di sini akan banyak ya eritrosit yang melipat, seperti lipat gitu loh ya. Nah, membentuk seperti bulan sabit, ya. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya kalian melihat disediaan darah normal, melipatnya karena buat sediaan, kan ada yang efek penggeseran tuh ya. Tapi dia nggak banyak, jangan Anda sebut HBS. HBS itu sifatnya patologi.
patologis ya. Jadi kalau di sini, kalau beneran HBS ya, dia akan banyak nih populasinya, yang sel eritrositnya melipat, tapi nggak balik lagi. Ini bukan karena efek pembuatan sediaan apus ya, melainkan ini terjadi karena tadi kelainan hemoglobin. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa Ibu. Oke ya. Baik ya. Itu yang sickle cell. Yang G6 defisiensi. Nah, ini juga capaian kurikulum kalian ini. G6PD defisiensi, ada yang menjelaskan? Ayo. G6 defisiensi G6PD. Itu lumayan rutin pemeriksaannya di rumah sakit. Ayo, yang mau menjelaskan? Apa perlu Ibu putar dulu videonya? Ya, baik. Silakan, Parto. Oke, izin Ibu. Untuk dari video yang saya lihat, untuk anemia G6PD itu artinya anemia dari defisiensi dari glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Nah, ini salah satu anemia yang disebabkan oleh kekurangan enzim. Defisiensi enzim ini meningkatkan kerentanan sel darah merah terhadap stres oksidatif, menyebabkan spektrum penyakit yang meliputi hiperbilirubinemia neonatal, hemolisis akut, hemolisis kronis, atau tidak adanya gejala klinis. Jadi si sel darah merah itu pecah pada atau hancur sebelum waktunya. Nah, untuk defisiensi G6PD ini kan karena kelainan gen yang terdapat pada kromosom X. Nah, karena laki-laki mempunyai satu kromosom X, jadi laki-laki itu lebih rentan terkena terkena anemia hemolitik ini. Tapi kalau pada perempuan itu karena mempunyai dua kromosom X, jika satu gen itu abnormal, bisa saja dia menderita penyakit ringan. Tapi kalau dua-duanya, dia akan mengalami defisiensi G6PD. Kenapa dia menyebabkan anemia? Karena G6PD ini adalah enzim yang terdapat dalam sel darah merah yang mengkatalisis konversi nikotamida adenin di nukleotida fosfat atau NAPD menjadi bentuk reduksi yaitu NADPH pada jalur pentosa fosfat pada jalur pentosa fosfat. G6PD ini melindungi sel darah merah dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Infeksi seperti makanan kacangan seperti kacang fava dengan menghasilkan NADPH. Kerusakan oksidatif karena kekurangan dari enzim ini dapat menyebabkan hemolisis akut yang menyebabkan anemia. Tapi kalau orang terkena defisiensi G6PD ini, biasanya juga tidak dapat terkena penyakit lain, jadi hanya anemia G6PD ini saja. Nah, untuk pemeriksaannya bisa menggunakan tes pengurangan pewarnaan atau dye reduction test, bisa melalui uji rapid test, dan juga tes titik NADPH fluorescence sama PCR mutation detection. Lalu ada video kedua, Ibu. Untuk video kedua dijelaskan untuk prosesnya. Nah, di situ sel darah merah dilindungi dari peningkatan stres oksidatif yang ada di lingkungannya melalui NADPH dan pengurangan bentuk glutathione, dan keduanya diproduksi dalam jalur pentosa fosfat. Nah, untuk G6PD ini fungsinya untuk mengubah glukosa 6-fosfat menjadi G6-fosfoglikanolakton. Nah, reaksinya juga menghasilkan reduksi nikotinamida yang mengubah NADP menjadi NADPH. Untuk gejalanya itu pada umum gejalanya pada perempuan dan laki-laki itu biasanya penyakit kuning neonatal atau pada perempuan itu kalau
kalau misalnya homozigot saja itu kayak tidak ada gejala. Terus batu empedu pigmen umum terjadi pada pasien, terus juga bisa terjadi splenomegali dan juga Hans body. Sel Oke, gigitan sudah, dan Pak. lepuh dapat dilihat pada film darah atau ya cukup Ibu. Iya, mau lanjut nggak apa-apa? Silakan. Eh, bisa dilihat di preparat itu ada gigitan seperti gigitan atau lepuh atau pecah yang bagian hemoglobinnya itu diendapkan atau digigit oleh makrofag limpa. Obat-obatannya bisa menggunakan primaquine, chloroquine, quinine, dan analgesik. Dan biasanya untuk G6PD ini juga dapat melindungi dari pasien untuk tidak terkena malaria juga, Ibu. Cukup, Ibu, dari saya. Ya, baik Parto ya. Oke, tadi disebutkan ya manifestasi klinisnya ya oleh Parto ya. Nah, sekarang tadi kan Parto menyebutkan penyakit kuning ya. Penyakit kuning itu kenapa sih Parto? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Karena kenapa dia ada penyakit kuning, efek dari G6PD defisiensinya? Silakan Parto. Izin menjawab, Ibu, mungkin karena tadi salah satu gejala penyakitnya itu ada hiperbilirubinemia. Jadi karena bilirubinnya itu meningkat, jadi akan terjadi penyakit kuning. Oke, kenapa bilirubinnya bisa meningkat, Parto, di ini, di defisiensi G6PD? Izin Ibu, kalau saya terdengar. Iya, kenapa bilirubinnya bisa meningkat, Parto, di defisiensi G6PD anemia? Izin menjawab, Ibu, kenapa terjadi penyakit kuning? Mungkin tadi karena salah satu gejalanya itu menyebabkan hiperbilirubinemia. Nah, karena peningkatan bilirubin itu maka terjadi penyakit kuning. Ya, peningkatan bilirubinnya kenapa? Hubungannya dengan anemia, Parto? Bisa dijawab? Bisa dijawab, Parto? Kenapa bisa hiperbilirubinemia? Kaitannya dengan yang anemianya itu apa, Parto? Parto bisa menjawab? Yang lain mungkin bisa bantu? Izin menjawab, Bu. Ya. Tadi tuh si G6PD-nya ini kan untuk mencegah terjadinya kerusakan oksidatif pada sel darah merah ya, Bu. Nah, jika kekurangan G6PD ini berarti kan terjadi kerusakan di sel darah merah. Nah, kerusakan sel darah merah ini kan berarti hemoglobinnya terpecah banyak ya, Bu, secara tidak beraturan dan selalu terpecahnya tuh banyak. Jadi tuh karena hemoglobinnya terpecahnya banyak, terjadi peningkatan hem dan juga hemnya itu terpecah lagi menjadi bilirubin yang meningkat itu, Bu. Bilirubin yang tidak terkonjugasi dengan baik. Iya, berarti bilirubinnya hasil dari apa, Faiza? Bisa diulang kembali? Bilirubinnya hasil dari? Ini itu hasil dari pecahnya hemoglobin yang tidak beraturan, Bu. Ya, pecahnya dari eritrosit ya banyak kan ya. Kalau eritrosit banyak yang pecah, lisis, kemudian bilirubin itu merupakan produk dari tadi lisisnya eritrosit ya. Itu penting nanti kalau kalian bahas di kimia klinik ya. Kalian bahas kimia klinik bilirubin kaitannya juga dengan anemia. Nah, nanti penyakitnya bisa bermacam-macam ya. Nah, ini bisa dilihat ya di gambarnya. Nah, defisiensi G6PD ini kalau normalnya di dalam tubuh itu bisa ya itu berfungsi untuk menjaga stabilitas membran sel darah merah. Ini contohnya sel darah merah ya. Kenapa dia bisa menghambat terjadinya hemolisis? Karena di sini ada jalur ya metabolisme yang memungkinkan ya ini glutathione reduktase menjadi glutathione peroksidase sehingga menjaga stabilitas
membran karena dia merupakan antioksidan. Jadi bisa dibilang nih kalau sel darah ada di sirkulasi ya, itu banyak sekali stres oksidatif. Unsur dari manapun ya, mau dari luar, biasanya dari luar ya, dia akan membuat stres oksidatif dari si membran eritrosit. Kalau pertahanan membrannya nggak kuat, dia langsung lisis. Tapi kalau membran pertahanannya kuat, dia nggak akan lisis, ya, dia akan tetap ya stabil. Nah, karena di sini terjadi defisiensi tadi ya, defisiensi enzim, maka rentan sekali terjadinya lisis. Ya. Bisa dipahami ya yang G6PD ya? Oke, bisa dipahami? Iya, Parto. Ya, yang lain ya sudah bisa dipahami ya? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, tadi ini Ibu share kembali yang terkait dengan defisiensi G6PD. Defisiensi G6PD itu masuk ke peningkatan destruksi eritrosit. Ya, jadi kondisi di mana eritrositnya lebih cepat didestruksi. Ya, lebih cepat didestruksi karena kelainan, ya, kelainan dari stabilitas membran. Oke ya, itu G6 defisiensi. Banyak sekali contohnya, ada piruvat kinase defisiensi. Nah, itu juga berpengaruh terhadap stres oksidatif. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang masih belum paham? Halo, Ibu tanya, ini sudah paham belum? Maaf Ibu, bisa diulang kembali Ibu. Kenapa, Taufik? Bisa diulang kembali Ibu, mohon maaf. Diulang yang bagian mana, Taufik? Yang barusan Ibu. Yang mana? Yang belum dipahami yang mana, Taufik? Tadi saya kurang mendengar Ibu. Iya, yang mananya? Bagian yang mananya? Yang dipahami Taufik yang mana untuk yang defisiensi G6PD? Di sini, ya, ini enzim untuk menjaga stabilitas membran eritrosit. Ya, ini perjalanannya. Ya, glutathione reduktase, tadi kan Parto sudah menyebutkan ya, G6PD ini berfungsi untuk tadi ya, merubah NAD+ menjadi NADPH, masuk ya menjadi glutathione reduktase. Nah, glutathione reduktase ini menjadi glutathione peroksidase yang sifatnya sebagai antioksidan ya. Kalau eritrosit ya mengalami stres oksidatif dari luar ya, dari luar tubuh ya, maka otomatis ya ini bisa terjaga stabilitas membrannya ya seperti itu. Karena tadi ini enzimnya sudah bekerja maksimal baik. Tapi kalau enzimnya kurang ya, ketika ada ancaman dari luar ya, stres oksidatif dia nggak tahan, nggak kuat. Akibatnya jadi pecah karena membrannya ya, ketahanan membrannya berkurang karena tadi ya berkurangnya ini enzim yang memang berfungsi untuk stabilisasi membran. Bisa dipahami, Taufik? Sudah bisa Halo? Ibu. Ya, yang lain bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Ini G6 defisiensi ya, masuknya ke peningkatan destruksi eritrosit. Nah, kemudian ini ada jenis-jenisnya nih, ada sferositosis, ada eliptosit ya. Ini semua ya kaitannya dengan kelainan eritrosit. Kelainan eritrosit yang terjadi defek pada bagian membrannya ya, atau defek di kelainan selnya sehingga menyebabkan selnya itu rentan terjadi lisis. Ya, rentan sekali terjadi lisis. Nah, kemudian ya
di sini ada yang namanya PNH, ya. Oke. PNH sebentar. Oke ya, sekarang kita akan dengarkan penjelasan mengenai PNH. Ya, bisa dilihat ya. Blood cells are essential for our lives, so if they rupture, it can be life-threatening. But that's exactly what happens with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, or PNH, a rare blood disease caused by a fault in the body's blood production line. The disease normally appears in adulthood. It can cause a host of symptoms, including anemia, blood clots, involuntary muscle contractions, and fatigue. Some of these symptoms can appear suddenly. But the clearest sign of the disease is the blood itself. When red blood cells rupture, they release hemoglobin, which the body disposes of in the urine. This leads to a concerning dark colour, alerting the patient that something's not right. And for unknown reasons, this symptom is usually most visible after a night's sleep, hence the N in PNH. For most patients, PNH has few symptoms. For some, it can become life-threatening. The red blood cells are ruptured by the body's own immune system, but cause the body to attack its own blood. The trouble starts in the body's blood-making machinery, the bone marrow. The bone marrow contains hematopoietic stem cells. These serve as templates for all the different types of blood cell. Like all cells, these stem cells contain a gene called PIGA, an essential part of their blueprint. It codes for the part of the cell that anchors a stamp of authenticity to the cell surface. The complement system is a part of the immune system that uses inspectors to check for this stamp on cells. This stamp assures the immune system that the cell is part of the body, not a dangerous invader like a bacterium or a virus. When inspectors spot the stamp on a blood cell, everything is in order. But sometimes the machinery goes wrong. In PNH, a mutation in the hematopoietic stem cell's blueprint can derail this process. A faulty PIGA gene leads to an incomplete production line and blood cells that don't have an authentication stamp. The inspectors mistake these cells for invaders and raise an alarm. The immune system jumps into action, ultimately destroying the cell. But this will only happen to the red blood cells that come from a defective stem cell. So long as the majority of stem cells producing red blood cells still have well-oiled production lines, everything should be okay. But if a lot of stem cells end up with this mutation, the body can end up with huge numbers of red blood cells missing their stamps of authenticity. And that can have devastating consequences. So what can be done to protect patients and stop their immune systems from attacking their own blood cells? There are two paths that treatments can take. One is to start from scratch and replace all of the patient's stem cells, faulty and healthy alike. That means a bone marrow transplant, but this is a high-risk strategy. If it works, it can cure the disease. If it fails, it can have severe consequences.
The preferred option is to leave the blood cells without their stamp, but to disrupt the immune system. Doctors can use drugs to stop the immune system attacking the faulty cells. This can improve a patient's quality of life and life expectancy, but it can also hamper the immune system, blocking the inspector's ability to spot and deal with real invaders. Plus, the patient needs regular infusions, which can be expensive and aren't available everywhere. So researchers are still hunting for better options. But even today, there are treatments that can help keep patients healthy. Oke ya, PNH. PNH ini masuk ke ranahnya, ini ya tadi ya, anemia yang sifatnya lisis, eritrositnya dilisiskan ya. Ada yang bisa menjelaskan tadi paroksimal nokturnal hemoglobinuria? Silakan. Ini didapat apa genetik? PNH. Genetik. PNH didapat atau genetik? Halo. Kelainan genetik pada kromosom X. Kenapa? Ini PNH ini kelainan genetik pada kromosom X. Oke ya. Ini yang ngomong hanya Faiza, Taufik, Parto, yang lain kemana ya? Oke, ya genetik ya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan untuk PNH. Kalau nggak ada kita skip. Ya sudah, kita skip ya. Oke, silakan Arya. Ya, izin jawab. Saya menonton video PNH itu hemoglobin paroksismal atau PNH adalah kelainan yang didapat yang langka yang ditandai dengan hemolisis intravaskular dan hemoglobinuria, leukopenia, trombositopenia, trombosis arteri dan vena, dan krisis episodik yang sering terjadi. Diagnosis memerlukan aliran sitometri. Pengobatannya adalah dengan inhibitor komplement terminal seperti eculizumab. Hemoglobinuria nocturnal paroksimal paling sering terjadi pada pria berusia 20-an, namun terjadi pada jenis kelamin dan usia berapapun. Hemolisis terjadi sepanjang hari, tidak hanya pada malam hari. Di sini ada etiologi PNH. Hemoglobinuria nocturnal paroksismal adalah kelainan kolonal yang disebabkan oleh mutasi yang didapat pada gen 3 dalam sel induk hematopoietik. PIGA terletak pada kromosom X, mengkodekan protein yang merupakan bagian integral untuk pembentukan jangkar glikosifosfatidilinositol atau GPI untuk protein membran. Mutasi pada PIGA mengakibatkan hilangnya semua protein yang terikat pada GPI, termasuk CD59. Protein mengatur komplement yang penting pada permukaan sel darah. Akibatnya sel rentan terhadap aktivitas komplement yang menyebabkan hemolisis sel darah merah atau intravaskular yang berkelanjutan. Yang kedua ada patofisiologi PNH. Trombosis arteri dan vena dapat terjadi di ekstremitas serta di tempat yang kurang umum seperti vena portal dan sinus vena cerebral. Trombosis disebabkan oleh peningkatan aktivitas komplement dan hemolisis. Kehilangan hemoglobin urin yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan zat besi. Hemoglobinuria nocturnal paroksismal berhubungan dengan disfungsi sumsum tulang yang kemungkinan besar disebabkan oleh serangan imunologis pada sel induk hematopoietik. Seringkali menyebabkan leukopenia dan trombositopenia. Sekitar 20% pasien dengan anemia aplastik berat, kelainan hematopoietik klonal lainnya memiliki klon PNH yang terdeteksi. Gejala PNH itu krisis biasanya dipicu oleh pemicu seperti infeksi, transfusi, vaksinasi, atau menstruasi.
nyeri perut, dada, dan pinggang, serta gejala anemia berat dapat terjadi hemoglobinaria kotor dan splenomegaly. Sering terjadi manifestasi trombosis vaskular bergantung pada pembuluh darah yang terkena dan dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut atau sakit kepala. Selain pembengkakan pada tungkai atau lengan. Diagnosis PNH itu ada aliran sitometri. PNH dicurigai pada pasien yang memiliki gejala khas anemia, misalnya seperti pucat, kelelahan, pusing, kemungkinan hipotensi, atau anemia normositik yang tidak diketahui penyebabnya dengan hemolisis intravaskular, terutama jika terdapat leukopenia atau trombositopenia, kejadian trombotik. Secara historis, jika dicurigai PNH, hemolisis asam atau uji HAM atau tes air gula biasanya merupakan tes pertama yang dilakukan. Tes ini mengandalkan aktivitas komplement melalui pengasaman serum atau larutan sukrosa konsentrasi tinggi. Saat ini diagnosis PNH dilakukan dengan flow cytometry yang digunakan untuk menentukan tidak adanya protein permukaan sel darah merah atau sel darah putih tertentu. Tes ini sangat sensitif dan spesifik. Pemeriksaan sumsum tulang tidak diperlukan, tetapi jika dilakukan untuk menyingkirkan kelainan lain, biasanya menunjukkan hiperplasia eritroid. Hemoglobinuria kotor sering terjadi selama krisis dan urin akan selalu mengandung hemosiderit. Pengobatan PNH yaitu inhibitor komplement, misalnya eculizumab. Terus yang ada langkah-langkah yang mendukung pasien yang dengan klon kecil, yaitu kurang lebih 10% berdasarkan aliran sitometri, dan sebagian besar tidak menunjukkan gejala umum, tidak memerlukan pengobatan. Indikasi untuk pengobatan meliputi yang pertama ada hemolisis simptomatik yang memerlukan transfusi, yang kedua trombosis, yang ketiga ada sitopenia lainnya. Antibodi monoklar yang berikatan dengan C5 dan bertindak sebagai inhibitor komplement terminal, misalnya eculizumab, telah mengubah perjalanan penyakit. Mereka diberikan kepada semua pasien yang membutuhkan pengobatan. Pengobatan komplement mengurangi kebutuhan transfusi, risiko tromboemboli dan gejala, serta meningkatkan kualitas hidup. Namun terapi ini meningkatkan risiko infeksi Neisseria meningitis, sehingga pasien harus menerima vaksin meningokokus atau memulai pengobatan antibiotik profilaksis setidaknya 14 hari sebelum memulai terapi. Ya, terima kasih. Ya, Arya. Jadi, kalau Ibu tanya lagi nih, Arya, kenapa dia bisa anemia di PNH itu? Karena, coba, ininya, secara singkatnya. Kenapa dia bisa menyebabkan anemia si PNH ini? Dia kelainannya di mana, Arya? Arya bisa jawab? Bentar, Ibu. Gimana, Arya? Dia bisa. Tadi kan kamu sudah jelaskan tuh panjang lebar. Kira-kira menurut kamu dia bisa anemia? Tadi kan temennya bilang kalau anemia itu berarti jumlah eritrositnya berkurang, Bu. Ya. Kenapa jumlah eritrositnya bisa berkurang pada PNH, Arya? Karena Iya, izin menjawab, Bu, karena gangguan pada sel-sel darah merah yang disebabkan oleh mutasi genetik pada sel punca hematopoietik, Bu. iya, kalau ada gangguan berarti diapakan terus, Arya? Arya bisa dengar? Sebentar, Bu. Kalau ada gangguan berarti bisa diapakan berarti eritrositnya? Izin menjawab, Bu, di destruksi, Bu. Ya, berarti kalau tidak sesuai sama ya seperti yang lain ya, dia didestruksi. Oke ya. Di sini Ibu share screen lagi ya. Oke.
Nah, jadi ya yang terkait di sini ada G6PD, sferositosis, eliptosit, PNH, penyakit autoimun, konsumsi obat, reaksi transfusi, TTP, DIC, trauma kardiak, malaria, kecacingan ini menyebabkan defek ya pada eritrosit sehingga ya adanya kelainan pada eritrosit itu menyebabkan penghancurannya dipercepat, nggak 120 hari, tapi dipercepat. Ya, itu yang bisa dari dalam, ya, dari dalam tubuh maupun adanya infeksi nih kayak malaria, kecacingan dari luar tubuh juga bisa menyebabkan kuman ini menyerang eritrosit sehingga eritrosit harus dihancurkan oleh sistem imun kita ya. Disebutnya polisi ya, polisinya tubuh ya. Leukosit ya akan menghancurkan dan terjadilah efeknya kondisi anemia. Kemudian yang ketiga, ini kehilangan darah yang berlebihan. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada kejadian ya, adanya trauma, kecelakaan ya, darahnya banyak keluar. Nah, jadi darah banyak keluar menyebabkan darah yang di dalam tubuh itu berkurang ya. Atau misalnya nih kayak perdarahan saluran cerna ya seperti itu. Jadi darah keluar dari pembuluh darah, banyak yang keluar mengakibatkan perdarahan. Nah, perdarahan ini menyebabkan HB-nya bisa turun karena kan yang harusnya ada di dalam pembuluh darah ini keluar gitu. Keluar tubuh bisa saja ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terkait klasifikasi anemia? Sudah jelas? Kita sudah membahas ya definisi terus klasifikasi anemia. Sudah jelas semua? Halo? Sejauh ini cukup jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Oke. Baik, kita lanjut ke klasifikasi anemia berdasarkan ukuran sel eritrosit. Tadi beberapa ya, ini bisa kalian lihat ya di videonya, ada yang kaitannya dengan anemia mikrositik, anemia normositik, dan anemia makrositik. Nah, ketiga jenis anemia ini, ya, ini adalah anemia yang memang kita pelajari kaitannya dengan pemeriksaan morfologi sel darah dan pemeriksaan indeks eritrosit. Ya, ini dipakai klasifikasinya berdasarkan hasil laboratorium yang dibandingkan dengan morfologi eritrosit. Makanya ada nih. Nah, tadi anemia-anemia yang tadi yang kita bahas yang secara etiologi itu ada yang menyebabkan ya gambaran eritrositnya di ketiga jenis anemia ini. Ya, seperti itu. Bisa dipahami nggak beda antara ini, mikrositik anemia, normositik anemia, sama makrositik anemia, selain ukurannya? Bisa dipahami klasifikasi anemia berdasarkan ukuran? Halo, bisa dipahami? Izin jawab, Ibu, bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjut. Ya. Oke, di sini kita jawab pertanyaan. Anemia adalah, ayo jawab cepat. Silakan. Ayo. Sudah dikerjakan kan? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Anemia adalah kondisi kurangnya oksigen dalam darah karena kurangnya konsentrasi atau fungsi HB. Coba Raida ya tadi ya. Diulang lagi, Neng. Anemia adalah kondisi kurangnya Silakan. oksigen dalam darah karena kurangnya konsentrasi atau fungsi HB. Raida diulang lagi, Neng. Ibu nggak dengar. Raida? Iya, Ibu. Silakan diulang lagi, Neng. Ibu tadi belum dengar. Anemia adalah kondisi kurangnya oksigen dalam darah karena kurangnya konsentrasi atau fungsi HB. Tidak hanya fungsi ya, tapi juga jumlah gitu ya. Oke. Berikutnya, penyebab kondisi anemia secara umum. Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin jawab, Ibu.
Penyebab Silakan. penyebab kondisi anemia secara umum bisa karena kekurangan Hb, kekurangan Ht, sel darah merah, dan juga pendarahan, bisa genetik, kekurangan asam folat, defisiensi vitamin B12, zat besi, dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita bilang penyebab kondisi anemia yang tadi ya, umumnya Parto yang ketiga tadi, terus dijabarkan secara spesifik yang sudah kita bahas satu persatu tadi. Gitu ya. Yang ketiga tadi apa saja? Yang ketiga tadi penyebab kondisi anemia secara umum. Yang pertama, Kekurangan hemoglobin, Ht, dan juga bukan kekurangan sel yang darah tadi merah. sudah kita bahas. Yang tadi sudah Oh, kita bahas gambarannya gimana penyebab kondisi anemia secara umum. Yang tadi, yang bagian tadi. oke. Izin jawab, Ibu. Bisa jadi terjadi karena penurunan produksi eritrosit, peningkatan Oke. dekstruksi eritrosit, dan juga kehilangan darah yang berlebihan. Ya, itu ya. Oke. Lanjut nomor 3, gantian. Izin jawab, Ibu. Organ limfa. Silakan. Jadi, limfa berfungsi sebagai untuk menghancurkan dan mendeteksi abnormal dari pembentukan hemoglobin, Bu. Alesia bisa diulang, Neng? Ibu nggak dengar. Iya, Bu. Izin ulang ya, Bu. Jadi, limfa itu berfungsi untuk menghancurkan dan mendeteksi pembentukan Hb yang abnormal, Bu. Yang menghancurkan limfa kah, Alesia? Alesia. Iya, Ibu. Limfa, Bu. Apakah yang menghancurkan limfa? Halo, Alesia. Izin nih, Bu. Limfa, Bu. Benar yang menghancurkan limfa. Apakah yang menghancurkan eritrosit itu adalah limfa? Halo. Temannya yang lain bisa bantu? Izin, Bu. Yang menghancurkan eritrosit adalah makrofag. Oke. Jadi limfa itu berfungsi sebagai apa, Neng? Izin, Bu, sebagai tempat destruksinya, Bu. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan dihancurkan oleh limfa, limfa itu organnya, ya. Oke. Lanjut nomor 4. Eritropoiesis, ayo gampang. Siapa menjawab? Di sumsum tulang. Ya, di sumsum tulang ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya hormon, gampang nih. Izin jawab, Bu, eritropoietin, Bu. Ya, eritropoietin. Lanjut lagi. Ayo. Menjawab itu hemolisis Ya. ekstravaskuler. Hemolisis yang dihancurkan, oke, di dalam darah ekstravaskular ya. Oke, lanjut nomor 7. Ayo. Izin jawab, Ibu. Ya. Intravaskular, Bu. Nomor 7. Oke. Intravaskular ya. Oke, lanjut nomor 8. Izin menjawab, Ibu. Oke. Lanjut. Nomor 9. Izin jawab, Bu. Untuk nutrisi yang dibutuhkan selama produksi eritrosit itu ada Fe atau besi, vitamin B12, asam folat, kupri, vitamin C, kobalt, dan protein, Bu. Oke. Nomor 10. Ayo, ada yang bisa menjawab nomor 10? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Anemia hemolitik, Ibu. Anemia hemolitik. Oke, bisa ya. Jika artinya, tapi mengindikasikan artinya apa tuh? Bukan jenis anemianya, Neng. Mengindikasikan artinya apa tuh kalau retikulositnya banyak di sirkulasi? Indikasinya apa? Bahwa selnya itu gimana? Sel diproduksi untuk, sel retikulosit diproduksi untuk apa? Mengkompensasi, Bu. Ya, mengkompensasi terjadinya kehilangan eritrosit ya, biasanya dalam jumlah banyak. Tadi temannya menyebut anemia hemolitik. Itu contohnya. Oke, nomor 11. Berkurangnya produksi eritrosit dapat disebabkan karena
11. Ayo. Adanya gangguan pada ginjal. Gangguan pada apa tadi? Gangguan pada ginjal, Bu. Oke, rangkumannya pertama pada ginjal, eritropoietin, terus apa lagi? Tadi ini yang sudah kita bahas rame-rame sebenarnya. Selain berkurangnya eritropoietin, terus apa lagi? Kelainan genetik, Bu. Kelainan genetik seperti apa? Kenapa dia bisa, bukan jenis penyakitnya ya, berkurangnya produksi eritrosit dapat disebabkan karena apanya tuh? Tadi kan disebut sama temannya, tadi kurangnya eritropoietin, ya. Karena eritropoietin itu berfungsi sebagai tadi penstimulus ya eritropoiesis. Terus apa lagi selain berkurangnya eritropoietin? Pendarahan, Bu. Pendarahan. Oke, pendarahan sebenarnya kalau dari luar itu mekanisme kompensasinya masih nggak masalah, masih bisa dikompensasi ya. Ini kan dari produksinya udah berkurang nih. Tadi Ibu sudah menyebutkan tuh yang kita bahas rame-rame. Apa yuk? Permasalahan di dalam sumsum tulang, Bu. Asam folat. Ya, adanya apa? Adanya masalah ya. Tadi di selnya. Ya, di selnya itu ada masalah sehingga sebelum diproduksi dia sudah dihancurkan. Tadi kan eritropoiesis inefektif tuh ceritanya. Jadi kelainan-kelainan yang menyebabkan eritropoiesis inefektif ya, dapat juga berkurang produksi eritrositnya. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 12. Jenis anemia karena tubuh tidak dapat membuat molekul globin. Ayo tadi nih yang diinikan temannya. Ibu, talasemia. Ya, talasemia. Lanjut. Nomor 13. Jenis anemia karena tidak bisa membuat molekul protoporfirin. Anemia sideroblastik, Bu. Oke, ya. Lanjut. Anemia disebabkan karena defek sintesis hemoglobin. Ayo. Defek sintesis hemoglobin. Disebut apa tadi? Udah disebut sama temannya loh. Talasemia. Ya, talasemia atau lebih tepatnya apa? Anemia. Mikrositik hipo. Hemoglobinopati, ya. Defek ya, adanya kekurangan ya, hemoglobinopati. Oke, nomor 15. Anemia disebabkan karena berkurangnya intake zat besi. Anemia defisiensi zat besi. Oke, anemia defisiensi zat besi. Nomor 16. Ini sama ini. Apa? Yang umum terjadi pada ibu hamil? Anemia defisiensi besi. Ya, umumnya ya, anemia defisiensi zat besi. Terus kemudian basophilic stippling. Anemia apa nih? Ini sebenarnya pemeriksaan nih. Ada bisa jawab nggak? Megaloblastik, Bu. Apa? Nggak dengar, Ibu? Izin jawab, Bu, ada anemia timbal atau lead poisoning, Bu. Ya. Oke, basophilic stippling itu adanya pada proses keracunan ya. Ya, jadi karena tadi bisa keracunan timbal ya. Gitu ya. Oke. Ini pernah keluar nih di soal UKOM. Ya. Terus 18. Anemia apa? 18, ayo. Bu, anemia megaloblastik, Bu. Ya, anemia megaloblastik. Oke. Tadi nomor 18 ya, jenis anemia yang disebabkan defisiensi instruksi. Oke. Anemia defisiensi ya vitamin B12 atau anemia megaloblastik. Nomor 8. Sebenarnya nih nomor 18 ya. Kalau anemia megaloblastik itu kaitannya dengan ukuran eritrosit lebih dari normal nih Arya ya. Itu jawaban nomor 19, anemia megaloblastik ya. Kalau ini defisiensi vitamin B12 yang nomor 18-nya. Jadi karena gangguan penyerapan. Walaupun nanti gambaran selnya adalah besar-besar yang disebut dengan
anemia megaloblastik. Seperti itu ya. Oke, nomor 20. Ayo, nomor 20. Terjadi gangguan sintesis DNA. Oke, ya benar ya, gangguan sintesis DNA sehingga menyebabkan eritrositnya besar ya. Nomor 21. Ayo, ini kaitannya dengan nanti kita mau periksa morfologi darah tepi ya. Nomor 21, ayo. Kalau izin jawabku ada anemia hemolitik herediter. Apa itu contohnya, Arya? Yang bisa menjawab? Ini kelainan membran ini. Kelainan membran. Anda bisa jawab nggak? Benar, itu biasa diturunkan. Cuma ini yang lebih spesifik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Anemia sferositosis sama eritrosit. Anemia sferositosis ya. Oke. Nomor 22. Mengapa pada jenis, nah ini kalian belum ini ya, belum apa? Belum belajar ya. Ada yang tahu nggak jawabannya ini? Kita belum ke gambaran sel sih. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, kita skip ya. Kalau nggak ada yang tahu ya. Silakan. Itu karena adanya sferotosis, nah di bagian eritrositnya, maka karena hilangnya lapisan membran sel sehingga mudah hancur atau lisis. Jadi luas permukaannya membrannya menurun. Oke, ya benar ya. Jadi ini nanti kita akan belajar ini sferositosis ya. Terus nomor 23, ini sel apa? Ada yang tahu nggak? Kita memang belum belajar ya. Sel apa ini? Ada yang tahu? Stomatosit. Ya, stomatosit. Stomatosit kayak celengan. Ya. Ini juga sama ya. Jadi ini ada kelainan membran yang menyebabkan cepat lisis ya. Nomor 24. Yang tadi barusan dibahas, ayo. Barusan saja dibahas. G6PD, Ibu. Ya, G6PD ya. Oke, nomor 25. Anemia PNH. PNH, ya bisa. Oke. Lanjut, 26. Ini juga yang tadi nih. Anemia apa? Mengapa sel eritrosit dengan bentuk seperti sabit dapat menyebabkan kondisi anemia? Karena tadi Ibu sudah jelaskan, kenapa bentuk sel ini dapat menyebabkan anemia? Karena bentuknya abnormal, Ibu, mudah lisis atau luntur. Mudah dilisiskan ya, dia nggak bisa beradaptasi. Oke, nomor 27. Jenis anemia disebabkan tidak hanya berkurangnya sintesis eritrosit, melainkan juga sel darah lainnya, leukosit dan trombosit, sehingga gambarannya disebut dengan pansitopenia. Anemia apa? Anemia aplastik, Bu. Ya, anemia aplastik. Oke. Lanjut. Nah, di sini nih, ciri apa nih? Anemia apa? Defisiensi zat besi, Bu. Oke, defisiensi zat besi ya. Oke, nomor 29. Ayo. Autoimun, Bu. Oke, reaksi autoimun ya. Oke, nomor 30. Sideroblastik, Ibu. Ya, sideroblastik ya. Oke. Nomor 31 tadi nih sudah nih. Ayo. Masuk ke dalam klasifikasi jenis anemia apa nih? Klasifikasi apa? Sferosit, Bu. Ya, sferosit berarti anemia jenis apa nih? Hemolitik Anemia herediter, Bu. kalau dari ininya, kalau dari ukurannya apa nih? Berdasarkan morfologi. Mikrositik. Ya, mikrositik ya. Oke. Terus, ya ini gambaran selnya apa? Sel apa nih?
Disebutnya sel apa? Halo, ini ada yang sudah tahu? Kita memang belum belajar ke sini, tapi ada yang sudah tahu nih. Elips ya? Ya, eliptosit ya. Oke. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah gambaran sel eritrosit pada penderita defisiensi G6PD. G6PD, tadi sudah ya. Coba diulang. Selain Parto tadi, apa yang terjadi pada sel eritrosit tersebut, G6PD? Selnya menjadi lebih apa? Ayo. Ayo, halo. Yang lain yang belum menjawab sama sekali? Ayo. Yang belum menjawab, jangan tidur. Ayo, yang belum menjawab sama sekali? Izin menjawab, Bu. Sel Ya, menjadi silakan. lisis. Ya, selnya menjadi lisis karena rentan apa? Karena apa tadi? Hilmi. Jadi Bu, karena kelainan stabilitas membran, makanya cepat didestruksi. Ya, karena ini ya. Oke. Lanjut. Apa yang terjadi pada gambar sel berikut ini dan ditemui pada jenis anemia? Anemia apa nih? Yang ini. Ada yang tahu? Autoimun hemolitik. Ya, kenapa autoimun ada? Kenapa nada? Karena adanya reaksi antibodi sama antigen. Sehingga menyebabkan eritrositnya menggumpal, Ibu. Eritrositnya apa nih? Karena adanya reaksi antibodi dan antigen, sehingga eritrositnya itu teraglutinasi atau menggumpal, Ibu. Oke, ya. Aglutinasi atau gumpal sendiri, ya gitu. Oke. Lanjut. Oke, ini sudah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya. Sudah jelas semua? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Klasifikasinya jelas ya, baik. Kalau klasifikasinya jelas, ya. Sebentar. Cek lagi. Oke, nah PR buat kalian ya, di sini kan kita langsung masuk ke pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium untuk deteksi anemia. Nah di sini ya kalian diskusikan ke teman ya, antar teman ya, kemudian jawab pertanyaannya, nanti kita diskusi dari situ. Yang kesulitannya apa ya? Perlu juga diingat bahwa minggu depan kita akan langsung praktek untuk hematokritnya, ya, metode makro dan mikro. Nah, untuk itu ya Ibu harapkan pemeriksaan laboratorium ini ya kita sudah pengetahuannya sudah komprehensif ya, karena minggu depannya lagi kita akan evaluasi teori mengenai anemia. Ya, minggu depan kita akan kuis mengenai mekanisme dan klasifikasi anemia dan pemeriksaan dari anemia ya itu Anda kerjakan tugas mandiri ya pemeriksaannya karena nanti akan input di tiap-tiap praktek. Ya Anda pahami terlebih dahulu, kemudian ya di situ Anda bisa kerjakan secara mandiri terlebih dahulu pertanyaan yang ada di modul. Ya, minggu depan ya kita akan tidak hanya membahas ya, semoga waktunya cukup, tidak hanya membahas tapi juga kita akan melakukan praktek. Namun untuk menghindari kekurangan waktu, jadi di jam pertama itu kita akan praktek terlebih dahulu untuk hematokrit.
kalian harus paham dulu mengenai pemeriksaan dari hematokrit itu sendiri. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Nah, jadi jam pertama, Ibu ulang ya, kalian kan kita mulai 8:30 ya. Pertama kalian preparasi dulu ya, persiapan untuk praktek ya. Kemudian kita akan kuis sebentar mengenai klasifikasi anemia. Kemudian setelah kuis sebentar hanya beberapa menit ya, akan lakukan praktek bergiliran. Praktek bergiliran nanti ya, dengan catatan kalian sudah paham hematokrit. Kita mulai dari kelompok A terlebih dahulu. Oke ya. Nah, karena wintropnya terbatas ya, Ibu saran dibagi saja. Kalian sudah pernah pakai wintrop ya kemarin udah pernah pakai wintrop belum? Udah kan? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah, besok itu karena wintropnya kita terbatas ya, kalian yang belum saja yang mencoba silakan ya, bisa berkelompok. Karena yang utamanya wintrop itu sudah tidak digunakan lagi di lahan. Tapi kalau kalian sudah pernah mencoba, ganti temannya yang belum ya. Nah, kemudian yang utamanya adalah yang hematokrit yang mikro. Nah, besok yang mikro itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau yang makro, yang wintrop itu dikerjakannya berkelompok. Ya, kalau Ibu saran yang belum pernah saja, kalau yang sudah pernah nggak apa-apa delegasikan ke temannya yang belum pernah. Begitu ya, supaya kalian semua rata sudah pernah ada yang mencoba untuk memasukkan darah ke tabung wintrop. Dari situ sudah paham? Paham ya? Ibu. Oke. Paham Kalau Bu. kalau waktu praktek kita cepat selesai, maka di akhir sebelum berakhirnya jam pelajaran, kita akan diskusi terlebih dahulu untuk persiapan evaluasi minggu depannya. Ya, seperti itu. Begitu ya. Jadi cepat tidaknya materi besok tergantung kepada kalian. Kalau kalian prakteknya cepat paham dan lain sebagainya, kita akan langsung pindah ke chapter berikutnya. Dengan catatan modulnya juga sudah dikerjakan. Nanti kita bahas yang penting-penting saja, poin-poin besarnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalian pertama siap untuk modulnya diisi, kemudian siap untuk evaluasi untuk klasifikasi anemia, kemudian siap untuk praktek hematokrit. Ya. Besok ya kita akan coba untuk yang hematokritnya terlebih dahulu untuk prakteknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke, kalau sudah jelas, baik. Terima kasih ya atas. Ibu, mohon maaf Bu, sebelumnya Ya, silakan, Yuni. mau diadakan dokumentasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran ditutup Ibu. Oke, masih butuh dokumentasi ya? Iya Ibu. Baik teman-teman, dipersilakan untuk on cam.